Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal kita semua. Selamat siang Bu Dwi. Siang, Bapak. Apa kabar? Baik, Pak. Ini pada siang hari kita kucing ya namanya, kucing ya dalam menganalisis rapot pendidikan ya. Bagaimana rapot pendidikan di SMP GIS? Iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi untuk rapat pendidikan di SMP GIS tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukup menggembirakan Pak. Ya. Dalam arti banyak capaian-capaian yang naik Pak, terutama di kemampuan literasi dan numerasi. Jadi di kemampuan literasi kita naik 0,16%, walaupun tidak terlalu banyak. Tapi di numerasi kita naik cukup banyak Pak, yaitu kemampuan numerasi kita naik 38,28%. Alhamdulillah. Namun tentu saja tetap ada hal-hal yang harus dibenahi, hal-hal yang harus diperbaiki. Artinya ternyata ada juga yang turun Pak di tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Di antaranya yang turun itu adalah di iklim keamanan sekolah, di mana kita turun 8,32%. Namun walaupun turun, tapi kita peringkatnya masih peringkat menengah atas untuk di kabupaten dan peringkat atas secara nasional. Jadi nilai kita itu 74,26 untuk iklim keamanan sekolah. Seperti itu Pak. Seperti itu ya. Ini rapot pendidikan ini guru-guru sudah tahu belum? Sudah punya sudah buka di atau dulu sendiri kan bisa sekarang. Dulu hanya kepala sekolah yang bisa melihat rapot pendidikan. Sekarang ini kan guru bisa. Apakah mereka sudah rata-rata berapa persen yang sudah memiliki kira-kira? Kalau untuk rapot pendidikan, saya sudah menginformasikan bahwa Bapak Ibu guru bisa download. Namun saya juga mendownloadkan dan saya share di grup para Bapak Ibu guru. Kemudian saya juga mempresentasikannya kembali di meeting-meeting kami tentang apa saja hal-hal yang perlu sekolah kita perbaiki untuk kedepannya. Seperti itu Pak. Ini kira-kira kiat-kiat dari kepala sekolah atau manajemen sekolah memperbaiki rapot mutu rapot pendidikan ini bagaimana? Kiat-kiatnya bagaimana dengan? Ya, memang kalau kita lihat di iklim keamanan sekolah, diantaranya yang turun adalah pertama pemahaman dan sikap tentang perundungan, kemudian pengalaman perundungan siswa, kemudian pengalaman hukuman fisik siswa. Nah, ini kami kami menganalisa bahwa siswa ternyata butuh diberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang masalah perundungan. Sehingga langkah yang kami ambil adalah kami berencana nanti akan melaksanakan seminar kesiswaan tentang perundungan yang rencananya mengundang narasumber dari para ahli supaya anak-anak ini bisa dipahamkan tentang pengertian perundungan. Kemudian kami juga mengaktifkan kembali organisasi agen anti perundungan sehingga anak-anak selain teredukasi juga organisasi ini melakukan kegiatan rutin berupa kampanye-kampanye anti perundungan. Seperti itu Pak. Yang terlibat dalam kegiatan itu dan kapan kira-kira pelaksanaannya? Kalau seminar rencana kami di bulan Oktober Pak, di tanggal 11 untuk seminar anti perundungan. Kalau untuk agennya sendiri ini tanggal 14 September insya Allah dilantik agen anti perundungan ini dan mereka akan bekerja selama 1 tahun ke depan. Siapa saja yang dilibatkan? Selain anak-anak serta didik ada perwakilan dari tiap kelas untuk agen perundungan itu. Kalau untuk yang agen perundungan ada perwakilan dari tiap kelas. Kemudian kita juga melibatkan guru BK sebagai pembina. Kemudian kalau untuk seminar kesiswaan anti perundungan ini juga melibatkan guru BK juga sama guru-guru kelas 7 dan juga anak-anak peserta didik di kelas 7. Kira-kira yang menonjol di sekolah ini pada saat ini apa yang berprestasinya meningkat lah gitu yang pada saat ini?
selain kami prestasi di bidang olahraga, yaitu basket, kita juga punya prestasi di olahraga karate. Kemudian kita juga punya organisasi yang aktif. Ada sampai tingkat baru tingkat provinsi, Pak. provinsi. Baru tingkat provinsi. Ya. Kemudian organisasi sekolah kita aktif, ada OSIS, ada pasukan anti pramuka, ada agen anti perundungan, ada pahlawan energi, sehingga anak-anak terasah kemampuan manajemennya, kemampuan kepemimpinannya. Terus itu yang untuk pelatih-pelatihnya apakah dari sekolah atau dari luar yang untuk ekskul? Pelatihnya dari luar. Dari luar ya. Iya. Pembinanya dari sekolah. Jadwal latihannya setelah pulang sekolah? Setelah pulang sekolah. Ya. Itu ya. Terus ini Ibu kan tentu sudah menganalisis SWOT life di sekolah kita ini. Kira-kira kekuatan guru itu apa dan kelemahannya Bapak Ibu sudah tahu belum? Kekuatan kita apa di sekolah ini atau kelemahannya atau peluang-peluang yang ada di sini kira-kira? Kekuatan guru SMP Global Islamic Yeah. School yang pertama adalah tim yang kompak. Jadi mudah sekali untuk mengajak teman-teman Bapak Ibu guru ini bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Mudah diarahkan, kemudian juga patuh terhadap aturan, kedisiplinannya tinggi, angka keterlambatannya sedikit, jadi etos kerjanya cukup baik di sekolah ini. Kalau hal-hal yang perlu dikembangkan, tadi mungkin saya tidak menggunakan bahasa kelemahan. Hal-hal yang perlu dikembangkan tentunya adalah karena beragamnya usia, gitu. Jadi mungkin adanya gap pengetahuan atau pemahaman di antara Bapak Ibu guru, baik itu senior maupun yang baru bergabung, gitu, sehingga itu perlu difasilitasi dengan training-training. Terutama dalam pemahaman apa itu? IT gimana? Pemahaman IT guru-guru sudah? IT sudah cukup baik, walaupun belum rata semua. Jadi berapa persen kira-kira telah memahami IT dalam pembelajaran? Kalau IT 80%. Yang 20% ini bagaimana kiat-kiat Ibu untuk memperbaiki supaya mereka itu mereka mintanya dibantunya seperti ini Pak, coaching, satu persatu gitu, dibantu sama teman yang sudah bisa, gitu. Karena kami kan semua ruangan sudah terfasilitasi LCD, gitu. Jadi bagaimana media-media ini bisa dimaksimalkan penggunaannya oleh Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih Bu udah diberi kesempatan buat saya coaching. Mudah-mudahan apa yang ada di rapot mutu kita perbaiki dalam waktu yang dekat ini. Kita lihat mana yang perlu diperbaiki dan skala prioritas kita ambil. Mudah-mudahan untuk kedepannya rapotnya semakin meningkat, jangan ada yang turun ya. Dengan kerjasama dengan guru atau dengan stakeholder sekolah. Mungkin cukup Bu. Saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.